semester 2, semester 3 udah dapat ujian proposal mereka. Kapan selesainya? 1 tahun. Itu sudah ideal. Nanti kalau kita dapat proses akreditasi 1 tahun itu kelamaan. Jadi yang ideal itu apa? 6 bulan. Maka saya kurang tahu nanti ideal itu kayak gimana cara membuatnya. Mungkin dimodifikasi. Waktu penelitian nggak dibikin setahun. Makanya kadang cara nakalnya waktu pengumpulan datanya dibuat. Tapi idealnya memang penelitian itu dari setiap proposal sampai editus. Jadi teman-teman sekarang kita pikirkan dengan matang. Ideal pengumpulan data itu paling lama 3 bulan. Jadi pikirkan selama 3 bulan itu dapat penelitian. Jadi kalau kita butuh 60 sampel, udah 3 bulan masih terkumpul dari 6, itu udah lampu merah menurut saya. Udah baik, kelamaan. Nanti rekan bisa telat studinya, lama. Jadi di beberapa tempat bagian kayak di teater mereka lama-lama penelitiannya. Itu bisa maju kadang semester 5, semester 6. Tapi di tempat lain itu kadang yang lain departemen itu semester 2, semester 3. Teman-teman sekalian itu bertugas di mana? Maka sesuaikan. Itu poinnya 3 bulan. Jadi saya ini definisikan itu saya fokus langsung ke aplikasi aja. Jadi teman-teman jangan sampai salah lagi ngumpulin sampelnya. Di beberapa tempat boleh pakai data sumber juga dokter. Tapi data sumber itu beratnya sampai misalnya mungkin sampai ratusan, kayak di kardio misalnya itu sampai 300-an. Dulu pernah di THC pasien MSK selama 5 tahun, jadi kemudian sampai 700 pasien. Ya orang juga mungkin 700 pasien terpaksa menggunakan data yang atau karena kita nanti kalau itu kalian pun ketika pada masanya butuh juga ya. Makanya jangan suka ya untuk sama-sama membantu. Nah ini mungkin yang perlu diketahui populasi target, populasi terjangkau. Target itu kita misalnya seluruh pasien stroke iskemik akut atau semua pasien kanker nasofaring yang datang berobat ke poli onko misalnya rumah sakit ada banyak. Nah kalau terjangkau, nah ini disebut nanti kapan dilaksanakan. Misalnya tadi misalnya selama periode 2022 hingga 2025, itu yang disebut terjangkau. Targetnya itu memang infinite, tapi kalau terjangkau sebutkan batasan waktunya. Sampel bagian dari populasi yang akan dilakukan pengukuran. Nah, jadi bedanya antara target dan terjangkau adalah di sini ada waktu, di sini hanya demografi dan klinis. Demografi nggak ada yang wajib juga gitu. Demografi itu seperti anak gitu ya, kemudian usia, pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk skema, di sinilah kita kumpulkan data di tabel ini. Jadi unit terkecil dari bagian populasi yang besar. Nanti ada populasi terjangkau, artinya nggak semua populasi terjangkau ini kita ambil. Maka nanti kita butuh menghitung besar sampel. Dalam pertemuan ini saya belum memberikan angka, mungkin di pertemuan berikutnya. Nah itu penting tuh. Sampai Pak Presiden minta tolong saya untuk menghitungkan sampelnya. Kalau sebenarnya saya jadi juga di kelas. Tapi waktu saya itu banyak banget. Jadi buat teman-teman sekalian butuh buku ya. Maka buku yang saya sarankan Hydrometic kata Sofi Yudin Dahlan. 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 Tolong ini. Ya banyak. Ya ada 21 seri. Jadi yang wajib itu yang seri 1. Jadi ada multivarian. Jadi mau uji independen, Thomson, Sperman, Pearson, uji koefisien gamma, itu ada semua di situ. Nanti akan sampai penjelasan di sana di pertemuan ketiga nanti. Tolong jangan sampai hadir waktu pertemuan ketiga. Ya kalau bisa teman-teman saya upayakan hadir dan jangan mengerjakan kerja yang lain. Kalau kerja lain siapkan segera yang pada saat saya masuk itu. Nah, jadi balik di sini. Ada juga sering banyak besar sampel. Dulu di psikiatri ada di psikiatri. Ada namun problem ya bahaya logis. Kalau kita lakukan beliau itu sangat sama Sofi Dahlan sampai diundang. Sofi Dahlan itu pernah datang ke sini.
memberikan materi terkait metode penelitian biosstatistik. Senior saya dia 94 saya 95 dan dia memang diakui secara nasional. Jadi lebih dari suatu sentral yang pernah datang. Jadi rekan-rekan pun kalau mau konsultasi yang model silakan aja, cuma kayak pengacara dipakai kasih jam-jam ini segala macam. Dulu ada kok konsulen nanya saya, dok itu bagusnya ke situ gitu, dokter Sobrina lah, coba ya video, cuma ya memberikan juga ininya jasanya. Jadi artinya dokter Sobrina lagi bukunya itu sudah diakui dan bisa dijadikan sebagai rujukan utama ya untuk pembuatan nanti rumus besar sampel, termasuk jenis uji yang akan dipakai. Dan saya memang banyak mengacu ke beliau itu bukunya. Kalau saya banyak punya ada uji diagnostik, ada uji prognostik, ada analisis survival, itu semua biologi. Kemudian ada uji klinis, ada yang seri satu multivarian, ada yang besar sampel, itu yang saya punya. Jadi ada sekitar 7 buku saya punya. Dan karena memang itu kerja saya memang untuk tambahan. Jadi terjangkau ini yang kita batasi berdasar waktu. Target itu nggak pakai waktu, hanya klinis populasi itu keseluruhan stroke iskemik akut. Nah itu aja itu skematisnya sama aja. Lalu bagaimana? Kemarin itu ada juga diskusi sama saya, dok, sel sampel saya berapa? Dok, saya mau ngambil semua nih. Total populasi bisa nggak? Dia mau melihat infiltrasi sel apa gitu, saya lupa, terhadap jenis klinikopatologi kanker paru bukan sel kecil. Jadi dia mengambil data selama 3 tahun di rumah sakit ada Malik. Itu perlu besar sampel nggak? Saya tanya dulu sampelnya berapa orang ya? Kalau mau analitik sebenarnya harus pakai besar sampel, karena kita perlu tahu nanti pola penelitian. Nanti teman-teman waktu submit ke jurnal nanti ditanya, ada nanti pakai menghitung besar sampel pakai G-Power ya. Itu satu aplikasi, nanti bisa kita ambil juga, itu aplikasinya bisa download secara gratis. Nanti masukin semua nilai-nilai yang dibutuhkan, misalnya yang proporsi yang kita harapkan gitu, Z alpha, Z beta dan segala macam, itu kadang ditanya. Jadi tergantung juga, kalau populasinya cuma 10, ya nggak bisa analitik gitu. Misalnya morphosis syndrome, saya nggak tahu ya, morphosis syndrome itu banyak apa nggak ada kasus kayak gitu. Jangan kayaknya ya, irritable bowel syndrome gitu misalnya, saya nggak tahu juga itu banyak apa nggak di bagian anak, itu mungkin sedikit. Lalu saya tanya berapa sampelnya, saya bilang, saya hitung dulu, saya hitung dapat 78, sampai situ berapa? 70-an dong. Ya udah pakai aja semua, saya bilang. Ya, kalau 70-an masih bisa lah ya. Jadi untuk bisa membuat uji statistik minimal, kalau ingat ya, ini nggak ada rumusnya, tapi udah kesepakatan umum aja 30. Jadi di THT itu beberapa kali itu saya buat sekitar 23, 24, 25 ikut conference, ada juga juara 1, juara 2 gitu. Tapi nasional memang, satu di Bali, satu di Jakarta, satu di Surabaya, juara dengan sampel yang 20-an tadi. Tapi saya nggak tahu waktu mereka nanti proses submit jurnal. Tapi kalau sekitar 40, saya yakin bisa ya, jamin. Kayak kemarin itu ada hubungan antara obesitas ya sama hormon leptin itu dengan gangguan fungsi penghidup. Itu dari satu residen THT sampai cuma 45 itu masuk di dalam jurnal. Itu Q3. Lumayan buat kami dosen, nama saya ada di situ. Dan intensitas skor saya juga gitu. Untuk pembimbing enak kalau dia korespondensi, ya bisa untuk nambah-nambah akun gitu. Ya itu juga meningkatkan nilai kampus kita secara umum. Jadi teman-teman sekalian pikirkan ya, rumus besar sampel yang ideal untuk penelitian analitik. Saya tidak pakai rumus ini, makanya suka saya bilang, kamu mau berapa sampelnya? Kamu sanggupnya berapa? Sanggup dalam artian gimana? Kayak tadi ya, penelitian Lactobacillus ya, periksa Lactobacillus di feses dengan Bifidobacterium. Jadi periksa di feses, nanti dikaitkan dengan gut brain axis. Jadi ada gut brain axis. Jadi kalau ada gangguan variasi bakteri di usus kita, jadi lebih banyak yang patogen yang disebut dysbiosis, itu akan menyebabkan tingkat keparahan, entah itu migrain, entah itu stroke, itu akan semakin berat. Kenapa? Karena dikeluarkannya lipopolisaccarida, nanti masuk ke aliran darah, nanti masuk saluran otak, menyebabkan
perburukan, derajat keparahan. Lalu saya tanya, berapa satu sampel? Sekitar 250 dong. Kamu sampel 70 saya bilang. Aduh, kalau udah berpikir kan, berarti 70 kali 250 kira-kira 15-16 juta. Tidak bisa kan kalau nggak sampai segitu gitu. Ya udah coba aja. Kalau saya ikut konsulen di bagian aja. Karena memang untuk pasien yang cukup banyak pun nanti takutnya nggak kekejar. Itu kali kita di beberapa bagian itu masih memikirkan juga ya banyak tidaknya pasien. Karena ada penelitian yang ideal saya bilang tadi 3 bulan mengumpulin data. Jadi 37 3 bulan dapat kira-kira. Tapi kalau 60 enggak. Tapi karena penelitiannya agak lama sampai setahun, ya udah silakan kalau dia mampu nanti bisa aja di tengah jalan diperbaiki lagi proposalnya ganti jadi 70. Karena tergantung kalau target nanti mau jadi dosen gitu misalnya bisa aja ya dari PPDS ini udah dirancang mau bikin jadi dosen biar ilmunya update terus, maka bikin penelitian-penelitian yang kalau bisa masuk di Neuro ada 4-5 jurnal penelitian dari itu bisa masuk ke jurnal dan beberapa yang kita bimbing itu bisa sampai ke sana gitu. Karena memang filenya banyak banget ya. Saya kalau lihat itu ya sampai 100-an halaman proses analisis datanya. Jadi pikirkan dengan matang nanti masalah biaya, masalah waktu. Nah kita kembali ke sini. Jadi kenapa diambil sampel? Karena biayanya terlalu mahal kalau ngambil populasi. Tapi untuk penelitian deskriptif, ya biaya nggak ada masalah karena cuma ambil dari rekam medis. Nah, kan teman-teman sekalian nanti bikin judul yang pakai rekam medis kalau bisa, biar nggak keluar banyak biaya. Nah, itulah trik nanti dalam penelitian. Nah, nanti ada inklusi, ada eksklusi. Inklusi ini merupakan kriteria yang bisa memprediksi pasien kita yang masuk. Misalnya kita ingin meneliti TB paru yang bagaimana kita ambil, apakah gagal pengobatan, apakah yang resisten pengobatan, apakah yang kasus baru. Nah, itu harus dijelaskan di inklusi ini. Kemudian usianya, kalau di bagian tertentu yang bukan bagian anak selalu ya di atas 18 tahun. Tapi kalau di patologi klinik, kemarin tuh dan baru presiden juga dia mau menilai eklia ya. Jadi pemeriksaan AJSAG pakai metode eklia sama ICD. ICD ada 5 sampai 20 menit. Eklia itu berarti dilihat koefisien of indexnya itu berapa. Karena itu sebagai gold standar nanti dibandingkan itu pasiennya dari 2 tahun sampai 84 tahun itu panjang. Dan kalau di PK ini kan ya cuma dari hasil lab aja gitu, jadi nggak langsung ke pasien, jadi bisa pakai data sekunder, data-data yang ada pun bisa digunakan gitu, sebagai data penelitian. Lalu inklusi itu selain dari karakteristik penyakit, nanti dijelaskan spesifik penyakit dan diagnosis. Tadi dari usia juga ya, karena juga yang mau terlibat dalam penelitian. Kemudian eksklusi di situ adalah kontraindikasi. Jadi contoh misalnya tadi hubungan antara bakteri khusus yang positif kayak Lactobacillus dan Bifidobacterium dengan derajat keparahan migrain. Maka yang dieksklusikan adalah orang-orang yang mengkonsumsi probiotik. Kenapa ini dieksklusikan dengan probiotik? Karena ya akan mengganggu gitu, Lactobacillusnya. Yang mau kita tahu itu adalah Lactobacillus secara alamiah, bukan Lactobacillus yang buatan gitu atau yang diintervensi. Kemudian juga antibiotik. Jadi pasien-pasien yang mengkonsumsi antibiotik ya kita eksklusikan gitu. Kenapa? Karena kalau dapat antibiotik bakteri baik pun akan mati di situ. Kemudian pasien-pasien dengan kelainan otak gitu yang stop ischemic itu dieksklusikan gitu, yang tensionnya dieksklusikan. Kemudian penyakit migrain yang terkait hormonal kayak migrain karena menstruasi itu juga disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena kita melihat pengaruh keseimbangan bakteri khusus antara yang patogen dan komensal atau yang positif itu terhadap derajat keparahan migrainnya. Maka kalau yang tidak terkait dengan disbiosis, maka ya harus kita keluarkan. Jadi faktor pembias itu kita eksklusikan. Jadi kalau dalam penelitian
eksperimental atau uji klinis, maka yang eksekusi itu termasuk yang harus follow up. Juga hati-hati. Seperti yang kemarin, yaitu meneliti juga bakteri, nanti bisa nggak jadi prediktor setelah 6 bulan gitu, fungsi kognitif pasif setelah 6 bulan. Saya bilang bisa 3 bulan aja. Kalau Ibu bilang, ya bisa dong, karena itu evaluasinya untuk fungsi kognitif pada pasien tertentu sekali 6 bulan, bukan sekali 3 bulan. Demikian boleh aja. Jadi ada yang bisa ditambah gara-gara penelitian kita gitu. Bahwa 6 bulan apa? Kalau seorang presiden 6 bulan, ingat follow-up-nya. Nggak mau lagi datang pasiennya, selesai gitu. Atau meninggal dia, itu yang diberikan, meninggal. Kita ada 40. Berapa sih los follow-up yang masih ideal? Kurang dari 20%. Itu tolongnya. Jadi kalau 40 sahabat kita, los follow-up berarti 8 kan? Kalau lebih dari 8 yang los follow-up, udah biasa dia. Lalu gimana kalau dari awal 40, nanti di akhir jadi 36 gitu, 4 hilang. Gimana cara melaporkannya? Tetap dilakukan dari 40, ya tetap. Nanti ada namanya imputation analysis. Itu agak rumit ya. Itu udah advance betul. Tapi sebagian besar beberapa guru besar di kita yang atas sponsorship dari obat-obatan, dari fitofarmaka, itu kadang mereka melakukan dia. Jadi misalnya 25 di awal, 25 di akhir. Jadi dari ikuti terus. Oh, makanya selalu itu dari awal itu kalau bisa tiba-tiba minimal sampel kita ambil 35 atau 30. Mau saya dilakukan, ambil aja. Dihentikan. Jadi kita ada masuk follow-up, kita bisa replace, gantiin. Rumit kita. Tapi memang kalau nanti mau masuk ke jurnal Scopus itu harus dijelaskan di mana siapa yang dieksekusikan, siapa yang masuk follow-up, siapa yang gagal gitu. Terus gimana itu harus dijelaskan secara detail. Makanya saya perhatiin kalau 25 sampel untuk penelitian klinis terlalu sedikit. Selalu tuh dari review tanya itu berapa kalau penelitiannya, kok rendah kali. Saya pernah hitung di THT itu kalau penelitian cuma 60%. Penelitian ideal untuk uji klinis itu 80% tahunnya. Jadi kalau kurang dari itu kadang ditolak, tapi ya alhamdulillah diterima juga ya. Kita jelaskan aja secara detail apa yang terjadi. Mungkin jurnal masih perlu juga data dari kita karena kita kan negara dianggap development country ya, yang dibutuhkan juga data klinisnya, sehingga mereka masih menerima gitu penelitian meskipun dengan jumlah sampel yang terbatas. Berikutnya pengambilan sampel. Kriteria yang baik itu adalah akuratnya. Akurat itu tingkat ketepatan atau kalkulator menentukan sampel menunjukkan karakteristik populasi yang diwakilinya. Presisi sejauh mana data yang dihasilkan oleh sampel terpilih menyamai data pada populasinya. Tingkat presisi dapat ditingkatkan dengan cara menambah jumlah sampel. Nah, ingat tingkat perhitungan sampel presisi ini kita longgarkan. Jadi presisi yang kayak gitu 5% biasanya. Di kita supaya kalau 5% itu sampai bisa 300-400. Nah, biasanya dihitung presisi itu sampai di atas 15%, sehingga sampel bisa mencapai 30 sampai 50. Itu tingkat presisinya. Jadi nanti ada di perhitungan jumlah sampel, ada per presisi. Biasanya dipilih presisi yang lebih longgar, yang tidak terlalu ketat ya. Nah, metode sampling ini ada dua ya, ada probabilitas, ada non probabilitas. Probabilitas secara random, satu lagi non random. Probabilitas sampling hanya bisa dilakukan kalau populasinya banyak. Contoh misalnya, kita butuh pasien karsinoma nasofaring. Ternyata dalam 1 tahun pasiennya ada 300. Semua diambil, wah banyak kan gitu. Kita mau kita batasi. Saya kita tahu faktor risiko apa yang menyebabkan kematian pada kanker nasofaring. Kita itu walaupun dia pakai data sekian, tidak itu 130 misalnya, maka kita harus menjelaskan di dalam bab sampling itu gimana cara pengambilan sampel yang 130 dari 300 dalam 1 tahun.
bagaimana misal kita mau lihat di bagian anak ya, kita mau lihat perilaku ibu bersih dan sehat, pakai sabun, pakai alas kaki, ada kejadian kecacingan ada yang di Kabupaten Kabanjai atau di Kecamatan Tigapan misalnya. Maka kita perlu mengumpulkan anak istri sebanyak misalnya 250 orang. Nah, gimana cara kita mengambil sampelnya? Itu nggak bisa kita datang ke satu SD, kita ambil 40 orang selesai, nggak bisa gitu. Kalau kita tujuannya mewakili satu kecamatan, kalau nggak misalnya di dalam penelitiannya hubungan PHBS terhadap kecacingan di SD 3 panah, itu sudah selesai, nggak masalah. Tapi yang buat kecamatan 3 panah. Jadi dasar kita bisa mewakili satu kota Medan misalnya itu 30%, dan tadi 30%. Kota Medan itu kecamatan misal 30 atau ada 30 puskesmas. Maka kita perlu mendatangi berapa puskesmas? 30% dari 30 berarti 9 puskesmas. 2 puskesmas bisa nggak bisa? Kalau cuma 2 puskesmas ya jelaskan aja puskesmas A dan puskesmas B. Kalau yang tidak teman-teman bikin rumah sakit dalam aja rumah sakit musuh. Terus kayak gitu, rumah sakit dalam aja dan rumah sakit musuh. Bisa nggak dibuat di kota Medan? Nggak bisa. Rumah sakit kota Medan itu banyak. Ada berapa rumah sakit kota Medan? Atau saya ada 70 kan? Sampai 70. Banyak kalau ada 70-an. Apakah nggak bisa ada malaikat ya? Itu kan bisa mengambil satu provinsi gitu. Nggak bisa. Sebenarnya jangan rumah sakit ada lain, rumah sakit musuh. Atau kadang di beberapa tempat itu saya rumah sakit jadi seperti itu. Nah, di klinis gimana gitu? Bisa kita misalnya mau ingin tahu derajat parah stroke, kita pakai probability sampling. Wah, pasien yang viral kan cuma 5 per hari, 7 per hari, yang dapat gitu. Maka penelitian klinis itu non probability sampling, yang sering disebut dengan consecutive sampling. Consecutive sampling itu kayak gimana? Jadi kita nungguin pasien gitu, yang di IGD, di poli, di perawat, kita butuh 70, hari ini dapat 7, besok dapat 3, besok dapat 5, sampai akhirnya setelah 3 minggu terkumpul 70. Nah itu yang namanya consecutive sampling. Jadi kita kumpulkan berdasarkan kedatangannya ke rumah sakit. Boleh nggak pakai tadi yang nasional ini kita pakai konsekutif? Kan datanya di tahun 2025 misalnya. Kita butuh 130. Data kami itu ada 300 konsekutif. Ya silakan, nggak masalah. Jadi kita ambil dari Januari. Ternyata sampai Juli sudah selesai 130. Kita nggak perlu kemudian nanti sampai ke September sampai Desember. Kita perlu. Kita buat konsekutif sampling. Bisa kayak gitu? Ya bisa aja. Karena nggak perlu juga mengacangkan di situ. Kan nggak ada waktu tertentu di mana yang banyak itu stroke, hemorrhagic, stroke, ischemic, stroke segala macam kan tidak juga. Gitu. Maka untuk penelitian klinis itu masih dibolehkan. Cuma ada kekurangannya. Kalau untuk probability sampling itu kita akan mendapat nilai parameter populasi. Artinya penelitian kita itu tidak bisa direpresentasikan ke populasi yang lebih besar. Dia hanya mewakili sampel yang kita ukur. Itu aja kekurangannya. Bedanya kalau yang cara probability sampling kita bisa menganggap itu pasien yang lebih besar atau jumlah masyarakat yang lebih besar. Kayak tadi misalnya kita ambil pada anak SD di Kecamatan 3 Panah. Anak SD di Kecamatan 3 Panah kan banyak, mungkin ada 20.000 anak gitu. Nah kita ambil tadi ada berapa SD di Kecamatan 3 Panah? Oh ada 3. Ya udah biasanya semuanya 3. 3 itu paling ada 200 misalnya. Bisa 40.000 misalnya. Ya boleh karena cuma ada di situ SD yang ada. Dan kita memang ambil SD yang ada aja di situ, kebetulan memang sedikit. Cuma kalau untuk kota Medan atau kecamatan Medan Baru misalnya ada berapa SD di sini? Ada SD swastanya, ada SD negerinya, banyak banget variasinya gitu. Maka lebih banyak lagi yang mau kita keluarkan ya, untuk penelitian kalau mengambil di kota besar atau yang jumlah SD-nya lebih banyak. Sehingga kalau mau probability sampling ya wajib harus dibuat pengambilan secara acak. Nah untuk yang probabilitas sampling itu ada 5 ya. Ada yang sederhana, ada yang sistematik, berstrata, berkelompok, dan bertingkat. Kalau yang sederhana, misalnya 130 dari 300 pasien kamar baru, kita ambil secara acak. Nanti teman-teman boleh catat ya, namanya random number generator. Itu suatu aplikasi ada di
Ini misalnya jumlah populasi 500, kita perlu 50. Tapi saatnya dalam bicara kita mesti punya nama semua anak-anak tadi jumlah populasinya. Contoh SD 3 Panang, kecamatan 3 Panang. Di samping 200 SD, orang SD-nya 1000 di 3 sekolah. Kita data di 3 sekolah itu minta nama dan nama semua. Bikin urutan 1 sampai 2000 saja. Lalu gimana cara milihnya? Secara simple. Jadi ini namanya pemilihan acak. Ini saya beri buku satu lagi yang wajib dimiliki menurut saya, yaitu metode penelitian klinis pengenalan itu Sudikdo Sastrono. Berusaha tidak anak, baik ada yang bagian anak, memiliki lagi Sudikdo Sastrono. Itu aja. Sejak zaman saya kelas tahun 99 itu udah ada itu pertama kali ketik tahun 97 dan sekarang udah cetakan yang ke-13 atau 15 kali. Udah banyak banget dan itu dipakai di semua kedokteran di Indonesia ini. Jadi di lampiran itu ada nanti ini namanya tabel bilangan anak. Bahwa pakai manual gitu. Jadi tapi ini 3 digit pertama. Kan ada 500 kita butuh 50. Nanti dia didaftar nama tadi 500 orang 500 anak. Nomor 544 nggak ada. Karena apa yang ini 500. Nomor 153 ya posisi cok. Nomor 859 nggak ada karena beli 500. 611 nggak ada. Nomor 52 posisi rumah beli 52. Nomor 414 Sintek, 243 Andi, 177 Anko, 409 Iwan, 89 nggak ada. Berarti skip. Nah, urutan berikutnya tinggal kita yang ngatur. Nah itu harus diuraikan secara detail. Kalau mengambil secara acak. Tapi ini jangan banget ya, untuk presiden jangan banget. Kecuali nanti kalau pilihannya sosial, obstetri sosial, pediatri sosial, psikiatri sosial. Nah itu biasa pakai ini, pakai senior yang saya beri. Ada lagi yang lebih gampang pakai sistematik. Kalau sistematik kita bagi aja daftar nama. Misalnya teman-teman memiliki obesitas, ada anak sekolah, ambillah sekolah yang normal kayak primary school, mungkin obesitas tinggi gitu. Ketika 30% ada di sini schoolnya, jadi jalan apa yang terpulang 5 dari SPP teman-teman ya, 5 juta atau 10 juta sebulan, hari 2 bulan 60 juta, hari berapa ya? 40-an kali. Masih kalah kan sama mereka itu mungkin obesitas tinggi. Kita ingin tahu berapa? Kita butuh misalnya 100 anak sekolah di situ ada 1000. Ya udah nanti cari daftar nama 1000 nama itu, baru bagi 1000 bagi 100 berapa? 10. Nanti nanti daftar nama setiap 10 jam 10 kita pilih 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah itu cak namanya sistematik representatif. Ya ada terusnya. Baru berikutnya berstrata. Kayak di mata itu beberapa kali itu ngambil sampelnya mahasiswa IFK. Koas maksudnya. Jadi kalau dulu kita sini sini selalu ya. Kalau kami dulu angkatan 95, 96, 97, 98, 99. Kalau sekarang angkatan 2022, 23, 24, 25, 26 atau 21 sampai 25 diambil. Itu berstrata namanya. Jadi 2021, 2022. Tapi kalau dia ambil FK, nanti ada FKM, nanti ada psikologi, ada fisik, nanti diacak tuh 500 fakultas yang diusung. Diambil 30%. Jadi yang melihat misalnya dia pada mahasiswa usul, sampelnya ada 400, dia mewakili seluruh mahasiswa di usul yang 30.000 misalnya. Itu gimana cara ngambilnya? Itu namanya klaster. Kalau dia ada stratanya, tingkatannya itu stratifikasi. Tapi kalau dia perlu RT, puskesmas tadi yang saya bilang, atau fakultas, itu namanya klaster sampling. Baru yang terakhir adalah sampel bertingkat. Nah kalau ini biasanya penelitian kayak survei kesehatan dasar gitu ya. Kemudian ada SDKI, survei demografi kesehatan Indonesia. Nah ini biasanya atau quick count pemilu. Dia pakai multi state sampling dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, lingkungan. Gimana cara mengambilnya ini? Tetap 30% nanti. Provinsi di Indonesia 30% dari 36. Nanti cukup 12 provinsi dipilih. Dari satu provinsi kita ada berapa kabupaten? Misal 25. Berarti 30% dari 25 kabupaten kota dapat misalnya 7. Nanti kecamatan, nanti itu lagi seterusnya. Sampai akhirnya quick count itu, kalau perlu tahu, pada saat minggu hari pertama kita nyoblos jam 9 ke TPS
malam, udah tahu siapa presiden. Ketika nanti dibandingkan dengan KPU, itu selisih margin error cuma sekitar 0,5%. Itu kan cuma buatan sekarang kan dipakai itu. Nggak tahu lah saya, tapi yang jelas secara ilmu statistik ya memang seperti itu. Ketika kita ambil secara acak dan kita ambil perbandingan tadi, pakai kondisi tadi, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan kondisi sebenarnya. Jadi yang punya hak suara itu kan sekitar 180 juta misalnya. Itu bagi saya itu 4 bulan kemudian. Tapi dengan Quick-Count cuma sesi 10 jam itu udah ketahuan. Gimana bisa begitu? Itulah prinsip sampling tadi. Jadi artinya dengan jumlah sampel yang sedikit kita bisa mewakili populasi yang lebih gede. Bahkan mungkin sampling untuk lembaga Itali Survei Indonesia misalnya, lembaga survei demografi Indonesia misalnya, itu mungkin cuma 700.000 sampel mereka, tapi bisa mewakili yang 120 juta penduduk Indonesia. Nah itu hebatnya cara pengambilan sampling secara spesifik dan secara acak, akhirnya bisa terwakili. Makanya kita nggak perlu ya mengambil populasi total ya. Tapi ketika populasi sedikit, ya udah boleh ambil semua. Berapa sih ambil semua itu? Di bawah 100. Tapi kalau populasinya ada di atas 100, boleh pakai rumus. Sehingga kita bisa kecilkan jadi 60, jadi 65, jadi 50, tadi rumus yang saya kira tadi 30 paling sedikit. Jadi nanti ketika penelitian analitik di klinis bagian apapun teman-teman sekalian, maka mereka sekitar 30. Tapi kalau memenuhi varian